Oke kajamaah anu di Palangker tiasa dingihna ada majeng ka payun supados teu ngaganggu etap kendaraan di dua belah jalur. Mangga di jasa bawa masuk kosong kana. Mangga ngabar ieu sianela di payun. Kosong kana mangga. Mangga sianela pinuhan heula. Ibu-ibu ya payun di kosong Bu, mantep katinggalinya ibu yang ninggal. Dia tinggal. Mana? Iya, rapat. Mana pengurus Bansar Pusat, Bansar Sumedang, Bansar Ranca Ekek, Bandung, oke ngabar sadaya dingih di luhur mangga. Hadirin hadirat rahimakumullah, mangga acara silaturahmi oke doa bersama menjelang keberangkatan Abuya dina wakos ieu di acara diayakeun di rumah makan IS 88 begituna mangga urang siapkeun jiwa raga urang kanggo nampi moidah hasanah di pangasa guru sadayana paksana abiya begituna waktos salat diayakeun ka batuna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala Sayyidil awwalina wal akhirin wa imamil anbiya'i wal mursalin wa akramil khalqi ajma'in Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, rahimakumullah, terkhusus para ulamanya dan para habaibnya dan juga para tokoh masyarakat, para tokoh kepemudaan, aparat pemerintahan, keluarga besar Nahdlatul Ulama dan MUI, keluarga besar ormas-ormas, baik ormas-ormas keagamaan maupun ormas-ormas sosial dan LSM, dan juga siswa-siswi sekolah, dan juga para keluarga parpol. Yang lebih khusus lagi adalah sahibul acara, yaitu keluarga besar relawan Ngaber Asyifa wal Mahmudiyah Jawa Barat, yang saat ini mengadakan acara ngaji bersama dan ngalap berkah, acara berzikir bersama, berdoa bersama, berdoa untuk kita dan untuk keluarga kita dan untuk seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat, terkhusus untuk bangsa dan negara yang kita cintai, untuk para pejabat pemerintah ya Republik Indonesia, dan juga untuk rakyat semuanya, agar semua
dimintakan kepada Allah, semua mendapatkan hidayah dari Allah, semua mendapatkan taufik dari Allah kepada segala hal yang dicintai dan yang diridhai oleh Allah. Dan semuanya juga agar dijauhkan dari segala musibah, dari segala fitnah, ya, dari segala kejelekan zahir dan batin, dan agar semuanya bisa bersatu dengan ikatan cinta, ikatan kasih sayang. Tidak ada permusuhan di antara kita. Itu yang kita harapkan, ya, itu yang kita dambakan. Maka semoga seperti sekarang, ya, terjadi keretakan, mudah-mudahan tidak bertambah, ya, keretakannya tidak menjadi permusuhan antar sesama umat, terutama antar sesama ulama, antar ulama dan habaib, ya, dari keturunan Ba'alawi, ya, dzurriyyahnya, keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang banyak diketahui sekarang melalui medsos. Kita doakan semoga semuanya permasalahan umat ini secepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala diislahkan, oleh Allah Subhanahu wa taala dibenahi, diharmoniskan semuanya. Ya, kalau salah bisa bertobat semuanya dan bisa saling memaafkan satu sama lain. Itu adalah tentunya harapan agama. Itu adalah tentunya harapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita semua. Coba, Nabi kita ingin enggak kita umatnya bertengkar dengan sesama umatnya? Nabi kita ingin enggak kita bertengkar dengan sesama manusia walaupun dengan non muslim? Nabi kita ingin enggak kita umatnya lalu berbuat kejahatan, ya, kepada binatang? Nabi kita ingin enggak kalau kita umatnya lalu merusak alam ini? Enggak. Tentu cita-cita dan keinginan perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar umatnya itu menjadi umat yang mulia semua, umat yang terpuji semua, ya, menjadi umat yang berilmu semua, umat yang ahli ibadah, ahli amal semua, umat yang suci jiwanya dari segala kotoran-kotoran jiwa semua, yang penuh jiwanya dengan semua sifat-sifat dan akhlak-akhlak hati yang terpuji semuanya. Tentu Nabi menginginkan apa yang diucapkan oleh umatnya, apa yang diniatkan oleh umatnya, apa yang diperbuat oleh umatnya, segalanya adalah kebaikan, kemanfaatan. Bukan cuma bagi dirinya pribadi atau hanya sampai keluarganya saja, tidak, tapi bagi alam semesta. Karena ajaran Islam ini ajaran rahmatan lil alamin. Nabi kita adalah nabi yang rahmatan lil alamin, yang menjadi rahmat. Loh, kalau bertengkar, apa arti rahmatan lil alamin? Apalagi kalau yang bertengkar itu ulama dengan ulama, ulama dengan habaib, kan ini sebagai uswah, suri toladan, kan lebih tidak baik lagi, ya, lebih tidak baik lagi. Nah kita semuanya ikut mendoakan, ya, ikut mendoakan agar semuanya pada kembali kepada kebenaran. Oleh Allah dikasih petunjuk kepada mana benar mana salah, dan dikasih kemampuan untuk mengikuti kebenaran, untuk menjauhi kesalahan, tidak mengikuti egonya,
tidak mengikuti setan, tidak mengikuti hawa nafsu. Ingat, tidak. Tapi yang diikuti adalah petunjuk Tuhannya, petunjuk Rasulnya, petunjuk Quran, petunjuk sunnah. Itu yang diikuti. Tinggalkan semua ego, ya. Jangan dilirik bisikan-bisikan setan iblis. Jangan digubris keinginan hawa nafsu. Jangan digubris. Lihatlah petunjuk Allah, lihatlah keridhaan Allah, lihatlah apa yang Allah kehendaki, lihatlah keridhaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Rasul inginkan. Berusahalah untuk membahagiakan hati Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan segala tindak tanduk, ucap, niat, akhlak, perbuatan yang menjadikan hati Nabi kita sedih, hati Nabi kita khawatir kita celaka, khawatir kita terjerumus kepada api neraka, khawatir kalau mati kita ini su'ul khotimah. Nabi kita itu sangat mengkhawatirkan. Nabi kita tentu akan menangis karena Nabi kita tahu apa yang terjadi di umatnya. Dalam hadis diriwayatkan bahwa semua perbuatan umatnya diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi kita, sehingga Nabi kita tahu, ya, bagaimana perbuatan umatnya baik dan buruk. Ya, fahami oleh kita semuanya, hayati oleh kita semuanya. Maka kita tiada jalan kecuali harus kembali kepada Allah. Tiada jalan kecuali harus kembali kepada baginda Rasulullah. Harus mengikuti petunjuk Allah, harus mengikuti sunnah dan akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus meninggalkan egonya semuanya masing-masing. Ya. Itu cara. Bukan banyak debat, tidak. Ya. Bukan banyak diskusi, bukan saatnya diskusi, bukan saatnya debat. Adalah saatnya kembali kepada Allah. Saatnya kembali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum azab diturunkan oleh Allah kepada kita. Sebelum musibah dan murka Allah ditimpakan kepada kita. Mumpung kita masih dikasih kesempatan hidup, mumpung kita masih dikasih kesempatan waktu untuk bertobat kepada Allah, untuk membenahi diri kita dari yang salah kepada benar, dari kecacatan akhlak kepada kesempurnaan, dari ketercelaan kepada keterpujian, dari kehinaan sifat kepada kemuliaan, dari kekotoran jiwa kepada kesucian. Nah, kita khawatir kalau kita tidak cepat kembali kepada Allah dan Rasul, maka orang-orang yang di luar kita, ya, akan nonton, akan melihat, ya, keburukan apa yang kita lakukan, keburukan sifat yang ada pada diri kita, keburukan akhlak yang ada pada jiwa kita, keburukan ucapan yang keluar dari lisan kita, keburukan perbuatan-perbuatan, ya, jasad kita. Akhirnya bagaimana mungkin kita bisa mengajak yang lain untuk mengamalkan Islam, untuk mengenal Islam, untuk memeluk Islam dengan sebaik-baiknya? Nggak mungkin. Kenapa? Kitanya sebagai muslimnya, apalagi kita sebagai ulamanya. Lalu, ya, tidak menjalankan keislaman itu. Ketahuilah bahwasanya agungnya agama Islam ketika diamalkan oleh kita sebagai muslim.
Ketahuilah indahnya ajaran Islam ketika setiap muslim mengamalkannya. Ketahuilah bahwa mulianya, terpujinya akhlak Islam ketika si muslim ini berakhlak dengan akhlak Islam itu. Ketahuilah bahwasanya keistimewaan Islam, kesempurnaan Islam kan, bisa nampak terlihat oleh semuanya ketika si muslim menjalankannya dengan benar. Allah. Para jamaah yang mulia, ini semuanya relawan-relawan Ngabr Asy-Syifa ini, ya. Komunitas ini dibentuk tiada lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ingin ikut berjuang di jalan Allah, di jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal manfaatnya ingin menjadi seorang hamba Allah yang soleh, berjuang terus ingin menjadi hamba Allah yang soleh. Itulah komunitas relawan berkah, ya, relawan apa, Ngabr. Makanya disebutnya juga Ngabr. Ngabr itu singkatan dari ngaji dan ngalap berkah. Jadi kerjaannya ngaji untuk menerangi hati dengan hidayah Allah, ya. Lalu ngalap berkah. Ngalap berkah. Karena kita sangat membutuhkan keberkahan dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ada berkah melalui ilmu, ada berkah melalui Quran, ada berkah melalui amal soleh, ada berkah melalui niat mulia, ada berkah melalui akhlak terpuji, ada berkah melalui kalimat thayyibah, melalui zikir, melalui sholawat, melalui doa. Ada berkah juga melalui kesolehannya orang-orang soleh. Berkah melalui juga kealimannya para ulama. Berkah melalui kewaliannya para wali. Berkah melalui kenabian dan kerasulannya para nabi dan para rasul. Terkhusus sumbernya keberkahan adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Sehingga kita semuanya menjadi manusia yang penuh berkah. Karena keberkahan bukan cuma, ya, kita hasilkan dari iman, Islam, ihsan kita semata, dari ilmu Allah yang bersemayam di dalam hati kita semata, atau dari niat-niat mulia, akhlakul karimah yang ada pada jiwa kita semata, atau dari ucapan-ucapan kalimah thayyibah, baik Quran maupun ilmu maupun zikir maupun sholawat, kalimat thayyibah dan doa dari lisan kita semata, atau warna-warni amal soleh yang dilakukan oleh jasad kita semata. Lah, tidak. Tapi keberkahan akan kita hasilkan juga, ya. Masya Allah, dari kesolehan yang lain, dari iman, Islam, ihsan yang lain, dari keilmuan yang lain, dari akhlakul karimah yang lain. Masya Allah. Disinilah perlunya kita, ya, sering berdekatan dengan orang-orang soleh. Perlunya kita sering ngumpul dengan para ulama, minimal dengan orang-orang yang punya keinginan ingin menjadi orang soleh. Dan bergabunglah di komunitas itu, maka kita akan mendapatkan keberkahan tambahan yang kemungkinan besar, bukan kemungkinan kecil, bukan 50-50, tapi kemungkinan besar bagi orang semacam Buya ini. Banyaknya berkah bukan dari amal soleh Buya, kemungkinan besar justru dari limpahan kesolehannya orang lain, ya. Di mana Buya sering duduk dengan mereka, di mana Buya sering menatap wajah mereka,
di mana Buya sering salaman dengan mereka. Hatta keberkahan anak-anak kecil. Masya Allah, keberkahan anak-anak yang belum berdosa. Buya suka sekali kalau dalam satu kumpulan di situ banyak anak-anak kecil. Karena mereka orang-orang yang belum berdosa. Ketika Buya berdoa mereka ikut mengamini. Maka diamini oleh orang-orang yang tidak berdosa. Dan ini akan cepat dikabulkan doa oleh Allah. Bukan karena dari lisan Buya, tidak, tapi karena diaminkan oleh orang-orang yang tidak berdosa. Boleh jadi ketika kita berkumpul di situ ada para wali Allah. Boleh jadi ketika kita berkumpul di situ ada arwahnya para nabi. Boleh jadi ketika kita berkumpul seperti ini di situ ada ruh teragung, yakni ruh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan yang melimpah dari sana dari sini, yang jauh akan lebih banyak yang kita terima dari yang lain ketimbang keberkahan dari kesolehan kita. Karena kesolehan kita, amal soleh kita belum tentu diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Salat kita, puasa kita, haji kita, bacaan Quran kita belum tentu. Belum tentu. Tapi ya, husnudzon kita kepada yang lain, dari kesolehan yang lain, dari situlah kemungkinan besar kita akan mendapatkan keberkahan. Doa-doa kita akan terkabul. Lebih dimungkinkan dari amin atau dari doanya orang lain ketimbang dari lisan kita, ya, atau dari hati kita. Nah, makanya kita harus rajin berkumpul seperti ini. Itulah komunitas relawan sengaja dibentuk, ya. Masya Allah, kita ikut berjuang di jalan Allah. Barusan cerita dengan para relawan. Perjuangan di zaman kita mah, wah, kan, jauh alias sangat enteng sekali dibanding dengan berjuang di jalan Allah di zaman leluhur kita. Apalagi di zaman Rasulullah SAW, situasinya, kondisinya tidak aman, tidak nyaman, gitu kan? Kefakiran melanda di mana-mana, penjajahan melanda di mana-mana, gitu kan? Sehingga orang banyak yang ketakutan, keluar malam saja tidak bisa, kendaraan tidak ada, cuma mengandalkan kedua kaki saja. Itu dulu. Lalu berjuang agama, itu dulu itu musuhnya tuh sangat banyak sekali yang membenci Islam, ya, yang menghalangi, menghadang, memerangi dan sebagainya. Kalau sekarang kan Indonesia mayoritas muslim, situasi kondisinya kan aman, jalan bagus-bagus, kendaraan bagus-bagus, Masya Allah, kan? Alat komunikasi, wah, canggih-canggih. Ini sekarang. Makanya kalau berjuang yang disebut berjuang di jalan Allah sekarang itu, kita tidak berhadapan dengan kematian. Enggak, bahkan seringkali berjuang kita berhadapan dengan makanan dan minuman yang lezat. Kita berjuang tapi berhadapan dengan makanan minuman yang lezat. Coba, kalau Buya dakwahnya di zaman dulu, berhadapannya ya dengan golok. Bener nggak? Berhadapannya dengan apa? Dengan pedang, dengan panah, dengan tombak. Berapa banyak sahabat yang dibunuh, berapa banyak tabi'in yang dibunuh, yang diracun dan sebagainya. Sekelilingnya mereka anti-Islam, sekelilingnya mereka benci muslimin, benci Nabi, mendustakan Quran. Lalu harus berdakwah kepada orang-orang yang seperti itu. Apa yang dihadapi? Kematian. Sekarang yang disebut berdakwah, sekarang yang dihadapi apa? Sop ikan dewa. Ikan kancra. Itu yang dihadapi dalam dakwah sekarang. Apa yang dihadapi dalam dakwah sekarang? Waduh, jus strawberry, jus alpukat,
Masya Allah, kopi, teh, buah-buahan yang enak, Masya Allah, kebuli kan, kambing guling. Itu yang disebut berjuang di zaman kita. Kita coba mau pergi kemana di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, pasti kita akan ketemu dengan banyak saudara-saudara kita muslim. Lah, bukan cuma muslim, non muslimnya saja di Indonesia bersahabat. Kita tidak khawatir masuk daerah-daerah saudara-saudara kita dari Nasrani. Kita tidak khawatir masuk ke daerah-daerah saudara-saudara kita dari Hindu, dari Buddha. Kenapa? Karena di Indonesia itu subhanallah semuanya bersaudara, semuanya bersahabat. Kita semuanya komitmen Bhinneka Tunggal Ika. Kita semuanya komitmen bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, ini hebatnya di Indonesia. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ikut berjuang di jalan Allah. Apa alasannya coba? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau jadi orang soleh, mau jadi ulama, mau jadi wali, apa halangannya? Di zaman kita tidak ada halangan. Mau ngaji ke ulama tiap waktu, apa halangannya? Nggak ada halangan sekarang. Ada rintangan? Mau sholat tiap waktu, ada rintangan? Enggak. Mau baca Quran tiap waktu, ada rintangan? Mau baca sholawat sehari 100.000, ada rintangan? Nggak ada. Mau ngaji seperti sekarang sampai subuh tiap hari, ada rintangan? Dilarang sama pemerintah? Enggak. Tuh hebatnya di Indonesia tuh. Ya. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Maka cepat rangkul, cepat gabrug sama kita semuanya anugerah Allah ini. Mumpung kita muda, mumpung kita sehat, mumpung aman, mumpung damai, mumpung punya duit, mumpung tuh lihat jalan bagus, ada kendaraan, masa malah ditambah lagi tol sana tol sini, lebih cepat lagi, lebih gampang lagi, kan? Oleh Allah diwujudkan alat komunikasi. Ingin dengar ceramah dari luar negeri, sekarang ikut dengar dari berbagai negara. Sekarang ikut dengar dari Sabang sampai Merauke. Yang ikut ngaji ke Buya, yang melalui streaming jauh lebih banyak ketimbang yang hadir. Ya, di hadapan Buya langsung begini, kan? Alhamdulillah. Artinya tidak ada alasan untuk ngaji. Nggak bisa melangkahkan kaki karena terlalu jauh. Bisa sekarang pakai streaming, kan? Apa alasan untuk meninggalkan ngaji sehingga kita jadi muslim yang bodoh? Apa alasan untuk beramal soleh sehingga kita menjadi muslim yang fakir dengan kebaikan, yang fakir dengan pahala? Apa alasan untuk tidak ikut berjuang di jalan Allah? Ulama ada, kesempatan ada, aman. Yang dihadapi apa tadi? Makanan dan minuman yang enak. Yang dihadapi kebuli-kebuli, bukan golok. Allah. Ekses. Makanya Allah murka nanti kalau kita tidak banyak bersyukur. Allah murka nanti kalau kesempatan ini yang Allah berikan kepada kita ini tidak cepat diambil oleh kita. Ini kesempatan emas. Ya, untuk membangun kesolehan, kesempatan emas. Untuk silaturahmi, kesempatan emas. Bisa silaturahmi lewat WA, bisa silaturahmi lewat IG, bisa silaturahmi lewat berbagai jalur alat komunikasi. Bisa? Bisa. Untuk memperkuat ukhuwah bisa? Bisa. Makanya Allah nanti murka kalau malah ini medsos digunakan untuk bercerai-berai, digunakan untuk saling menghujat, digunakan untuk bermusuhan, digunakan untuk menyebarkan fitnah, digunakan untuk bergibah, digunakan untuk menyulut manusia, bahkan muslim, bahkan ulama dan habaib bertengkar. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Nanti Allah murka. Nanti Allah murka.
Harusnya ini adalah anugerah Allah, ini cepat kita rawat, kita gunakan, kita garap. Untuk apa? Untuk membangun sebaik-baiknya pengabdian kepada Allah, untuk membangun sebaik-baiknya berakhlak kepada Allah dan kepada sesama makhluk Allah, untuk membangun sebaik-baiknya kebaikan kepada sesama makhluk Allah, dan untuk memakmurkan hati dengan zikir kepada Allah. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengijazahkan doanya, yang mana doanya itu adalah merupakan isyarat dari baginda Rasulullah SAW bahwa yang harus diperjuangkan, yang harus dibangun, yang harus dipinta adalah itu dalam hidup. Apa Nabi dalam ijazah doanya? Beliau mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba agar hamba ini bisa selalu mengingatmu. Tolonglah hamba agar hamba ini bisa selalu mensyukuri segala kebaikanmu. Tolonglah hamba agar hamba ini bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Artinya garapan hidup itu yaitu yang harus diperjuangkan, yaitu kalau kita memperjuangkan dunia, dunia akan kita tinggalkan. Kita hanya meramaikan dunia, membangun sana, membangun sini, semuanya akan kita tinggalkan. Kita cari jabatan dunia, sebelum meninggal juga kita sudah pensiun. Dan banyak yang dipensiunkan sebelum waktunya pensiun. Coba. Kita mencari gelar-gelar dunia, semuanya kalau sudah mati tidak ada faedahnya. Sertifikat tanah beribu-ribu hektar numpuk dan nggak ada faedahnya. Uang yang ditumpuk-tumpuk di bank sampai triliunan, nggak ada faedahnya, nggak ada. Maka dalam hidup yang sangat singkat ini, mari kita bersama-sama membangunnya adalah apa yang tadi Nabi isyaratkan dalam doanya, membangun zikrullah. Bagaimana hati bisa selalu mengingat Allah. Membangun syukur. Bagaimana hati bisa selalu bersyukur kepada Allah. Membangun sebaik-baiknya ibadah zahiran wa batinan kepada Allah. Itulah yang kita bangun. Makanya kalau hidup tidak ada zikir, tidak ada syukur, tidak ada ibadah, rugi kita. Kita punya rumah mewah, kita banyak duit, kita punya jabatan tinggi, kita punya gelar profesor, doktor dan sebagainya. Kita dipuji orang, kita dimuliakan orang, dicintai orang. Ingat. Namun di dalam hati gersang dari zikrullah, dalam hati gersang dari syukur kepada Allah, di dalam jiwa raga gersang dari nilai-nilai pengabdian kepada Allah, maka kita adalah manusia ciptaan Allah yang paling rugi. Paling rugi. Dalam waktu singkat digiring oleh Allah dari alam dunia ini ke alam kubur. Apa arti dunia dan seisinya? Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Semuanya laksana mimpi Allah. Namun hisabannya akan tetap diadakan oleh Allah. Tapi yang dihisabnya laksana mimpi. Ketika mati semua terbangun. Tadi saya kan punya rumah, tadi saya punya hotel, tadi saya punya mobil, tadi saya sedang ngitung duit, tadi. Hisabannya ada, yang dihisabnya nggak ada. Bayangkan. Waktu di dunia dihabiskan oleh kita, dipakai main-main, dihabiskan dipakai hiburan-hiburan. Apalagi kalau dihabiskan dipakai maksiat,
dipakai berbuat kezaliman kepada sesama, menggibah si A, menggibah si B, menjelekan si A, menjelekan si B, menghina si A, menghina si B. Itu waktu hidup dan yang sangat sempit itu. Apa kita tidak akan mati? Matilah kita. Waduh, siapa yang bisa membela kita? Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Maka jangan sampai kita terpengaruh, ingat, terbawa arus keburukan. Ingat, jangan sampai kita terpengaruh, terbawa arus permusuhan. Jangan sampai kita terbawa pengaruh, ingat, ketercelaan, warna-warni kemunkaran, warni-warni maksiat. Jangan sampai terpengaruh. Kita harus teguh. Ya, ingat, kita akan mati, kita akan mati, kita akan mati, kita akan mati. Siap-siaplah sekarang untuk menghadapi kematian. Lalu periksa oleh kita apa bekal-bekal yang bisa menyelamatkan kita nanti kalau kita sudah mati. Gunakan yang Allah anugerahkan kepada kita untuk memperkaya diri kita kelak di akhirat. Karena akhirat adalah alam yang akan kita datangi dan abadi di sana. Dunia adalah alam yang akan kita tinggalkan dalam waktu yang singkat. Jangan sampai kita termasuk kelompok yang nanti menyesal, yang penyesalannya sampai mengeluarkan air mata darah, tidak digubris oleh Allah, tidak didengar oleh Allah. Catat oleh kita semuanya, ya. Nah, mudah-mudahan nasihat ini manfaat dan berkah bagi Buya sendiri, bagi keluarga, bagi siapapun yang menyimak dan mau mengambil faidah, ya. Dan juga relawan-relawan ini, semoga ini semuanya menjadi kelak, ya, menjadi ahli-ahli surga semuanya. Semuanya semoga dibariskan dengan para ulama, diikut sertakan dengan para ulama, diikut sertakan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikut sertakan dengan para syuhada Allah Ta'ala, ya. Dan juga di antara para relawan ini ada yang mau pergi ke Mekah tahun ini. Ada berapa orang? 6. Ada 6 orang yang akan berangkat pergi haji ke Baitullah dan menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga merupakan perwakilan teman-temannya para relawan juga. Delegasi menjadi duta, dan nanti menghadap ke Baitullah, menghadap nanti kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita iringi keberangkatan saudara-saudara kita dari keluarga besar relawan, ya, 6 orang yang akan menghadap ke Baitullah, iringi dengan talbiyah. Semoga esok atau lusa kita pun juga dikasih rizki oleh Allah, bisa pergi haji, bisa bersimpuh di hadapan baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikuti oleh semuanya, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bareng. Labbaik, labbaik
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya Allah Pangeran abdi dumes ka Gusti ngantun sugri kula wargi miwah harta kasab abdi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kaya maksad nu utami saja abdi milari ridho welas asih Gusti kanu hina diri abdi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak. abdi hamba nu kacida banget bolokotku dosa ngantos hapunten paduka duh Gusti abdi cilaka labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. abdi pinuh kaeban mugi ku Gusti tutupan tanggal sugri kabodiman kajal mitur sato hewan. labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Tampi amal soleh abdi sana oslir kebul aci salat zakat saum haji nun Gusti nu maha nempi. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Urusan abdi lancarkeun tina balai tabihan manasib abdi bingakeun derajat abdi luhurkeun. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Dina waktu senilar dunia abdi madep kapaduka dina iman sareng taqwa dina tobat tina dosa. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Abdi mugi digabungkeun sareng junjunan riungkeun ka surga Gusti lebatkeun tina neraka tebihkeun. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Miwah
sugri kula warga sareng sadaya nu cinta nu sarae nu bumela abadi sareng di surga. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Abdi nitip kabaduka subri nikmat nu pohara nu tayawi langanana iman Islam utamina. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya sadaya jamaah mugi ku Gusti ijabah sing sering angkat ziarah ka Mekah sareng Madinah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Urusana lancarkeun rezekina mugi jembarkeun doana mugi kabulkeun tina musibah tebihkeun. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Semoga doa kita dikabul oleh Allah ya, dan juga Buya berterima kasih kepada Bapak Haji Endang PIS 88 dan keluarga besarnya yang telah memfasilitasi acara yang mulia ini ya, halal bihalal
dan juga pengajian keluarga besar Ngaber Jawa Barat ya, dan sekaligus juga salah satu dari putra Bapak Haji Endang sekarang ada yang ulang tahun pernikahan yang setahun ya, yaitu Jang Arik beserta Neng Zakiyah ya. Mudah-mudahan rumah tangganya penuh dengan berkah, penuh dengan nikmat dan kebahagiaan, penuh dengan hidayah dan pertolongan, dan semoga cepat dikaruniai keturunan yang soleh-solehah ya, dan juga rumah tangganya diabadikan sampai surga. Ada juga cucu dari Pak Haji Endang yang sekarang sedang pesantren. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan, dikuatkan, dicerdaskan ya, dan dikasih ilmu yang manfaat, ditambah-tambah terus ilmu yang manfaat, dipilih oleh Allah menjadi ulamanya, penuh rahmat dari Allah, penuh berkah, penuh rizki, penuh pertolongan dan penguatan-penguatan dari Allah. Semoga menjadi da'i-da'inya Allah, menjadi imam-imam para muttaqin ya. Bisiril Fatihah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat Dorpres Lauk. Ini di sini. Waduh. Ibu-ibu saya, ibu-ibu Bantos, ibu-ibu Teh Helis,